Langit malam Venezuela tiba-tiba dihiasi serangan tanpa henti Amerika Serikat. AS membombardir sejumlah titik di Venezuela. Tak lama, Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya Cilia Flores ditangkap pasukan elit Amerika Serikat. Maduro diculik oleh Delta Force dalam operasi bernama Absolute Resolve. Tiba di New York, Amerika Serikat, Maduro langsung ditahan di Metropolitan Detention Center atau yang dikenal dengan sebutan sebagai neraka di bumi. Rencananya Maduro akan disidang Senin 5 Januari jam 12 siang waktu Amerika Serikat. Usai penangkapan Maduro, Presiden AS Donald Trump menegaskan pemerintah Venezuela sementara akan berada di bawah komando Amerika Serikat. We're going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. So we don't want to be involved with having somebody else get in and we have the same situation that we had for the last long period of years. So we are going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. And it has to be judicious, because that's what we're all about. Aksi ini menuai kecaman dari masyarakat internasional. Unjuk rasa pun digelar oleh warga Caracas, Venezuela. Sejumlah pimpinan negara pun ramai-ramai menyampaikan keprihatinannya. Presiden Kuba, Miguel Diaz-Canel, dengan tegas mengutuk serangan AS ke Venezuela. Sementara itu, Indonesia ikut bersuara. Melalui media sosialnya, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono mengingatkan semua pihak untuk mengikuti aturan internasional yang adil. Tak hanya itu, Indonesia menyampaikan kekhawatirannya atas tindakan AS yang dinilai bisa mengganggu stabilitas perdamaian dunia. Serangan AS ke Venezuela merusak sejumlah fasilitas militer. Salah satunya adalah Pangkalan Udara La Carlota di negara bagian Miranda. Total ada 150 pesawat menyerang instalasi militer bandara, pelabuhan, serta rumah persembunyian Presiden Maduro. Akibat serangan ini, sedikitnya 40 orang yang sebagian besar merupakan pengawal Presiden Maduro tewas. Selamat siang pemirsa, hari ini korban bencana Sumatera memulai kegiatan belajar mengajar di sekolah yang masih berdiri. Sementara di sejumlah lokasi terdampak bencana, longsor hingga semburan gas kembali muncul dan gegerkan warga. Selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya Syafaati Suryo, inilah pemimpin rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Pemirsa, usai banjir bandang dan tanah longsor, warga Nagan Raya Aceh digemparkan dengan kemunculan semburan gas yang mudah terbakar. Sementara di 50 kota Sumatera Barat, tanah tiba-tiba amblas dan muncul lubang besar. Udah yuk. Pasca banjir bandang melanda Aceh, muncul fenomena gelembung gas di pinggir sungai Desa Gunung Cut, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Aceh. Warga mencoba membakar dengan korek api untuk memastikan gelembung. Benar saja, api tiba-tiba membesar. Gelembung gas ini muncul sejak 3 hari lalu. Polisi turun ke lokasi dan melarang warga untuk mendekat. Ada sekitar 5 titik gelembung di pinggir sungai yang sebelumnya terkena banjir bandang.
Pemerintah Kabupaten Nagan Raya kemudian mendatangkan tim ahli untuk meneliti gelembung gas. Kita akan mendatangkan tim ahli dulu untuk menyelidiki sebenarnya apa ini. Apa benar gas atau jenis apa yang keluar ini. Jadi kita akan turunkan tim berkoordinasi dengan instansi terkait, barangkali SDM. Untuk masyarakat mungkin Pak Bupati yang mendekati atau ada himbauan khusus mungkin? Ya, kita menghimbau supaya masyarakat ya berhati-hati ya, karena kita belum tahu apa sebenarnya ini. Sementara itu, Kecamatan Situjulimo Nagari, Kabupaten 50 Kuto, Sumatera Barat, dikemparkan dengan tanah yang tiba-tiba amblas. Sebidang sawah milik warga yang akan dibajak tiba-tiba membentuk cekungan besar dan dalam atau sinkholes. Peristiwa ini terjadi secara mendadak saat kondisi cuaca cerah. Warga langsung melaporkannya ke perangkat nagari dan kepolisian setempat. Dari hasil pengukuran sementara, sinkhole ini memiliki kedalaman 5,7 meter dengan diameter sekitar 7 meter. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini murid-murid di sejumlah wilayah terdampak bencana mulai bersekolah. Kegiatan belajar mengajar diawali dengan olahraga. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti memimpin upacara bendera di hari pertama sekolah di daerah terdampak bencana di Pulau Sumatera. Kali ini Mendikdasmen memimpin upacara di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Selain upacara, kegiatan belajar mengajar diawali dengan olahraga bersama untuk menjaga kesehatan murid dan guru-guru. Kegiatan belajar mengajar dilakukan terbatas dan hanya di sekolah-sekolah yang sudah diperbaiki, salah satunya di SMA 4 Kejuruan Aceh Tamiang. Salut kepada Bapak Ibu guru yang menunjukkan dedikasi yang luar biasa, dan semangat itu mudah-mudahan terus dijaga agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Tadi sempat saya masuk ke kelas juga, Bu Guru sudah mulai memberikan pelajaran dan melakukan dialog dengan murid-murid untuk mereka bisa semangat, bagian dari layanan psikososial. Pemirsa, pasca bencana banjir bandang dan longsor di Aceh Tamiang, pemerintah ingin memastikan pemulihan layanan dasar masyarakat terus dikerjakan. Salah satunya mengaktifkan kembali sistem penyediaan air minum yang sempat terdampak bencana. Kementerian Pekerjaan Umum bergerak cepat memulihkan layanan air bersih bagi masyarakat Aceh Tamiang, Aceh. Salah satunya adalah penanganan pada sistem penyediaan air minum IKK Rantau yang menjadi infrastruktur vital penyediaan air minum bagi warga Kecamatan Rantau dan sekitarnya. Pasca bencana, Kementerian PU melakukan pembersihan akses menuju lokasi SPAM Rantau, pengecekan pompa intake, panel listrik, serta pompa dosing agar instalasi dapat kembali dioperasikan. Sudah bisa ngalir ke reservoir dan situ kita proses, kemudian kualitas airnya juga sudah sesuai dengan standar kita, jadi secara umum sudah oke lah. Cuma masalahnya memang kan belum ada sambungan ke rumah, jadi sementara masih kita langsir pakai mobil tangki air yang kita punya. Selain mengaktifkan kembali SPAM Rantau, Kementerian PU juga menyiapkan langkah lanjutan berupa rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur air minum. Termasuk perbaikan pembangunan intake, IPA, reservoir, serta peningkatan keandalan sistem distribusi. Ribuan praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN dikirim Kementerian Dalam Negeri ke Aceh Tamiang. Tak hanya membersihkan sisa banjir bandang, praja IPDN juga membantu evakuasi korban banjir dan longsor. Dokter. Pelan-pelan. Oke, pelan-pelan sambil jalan. Praja. Oke. Tandunya bisa nggak ke sini?
Inilah detik-detik saat Praja IPDN evakuasi korban selamat dari banjir bandang dan longsor di belakang kantor Kesbangpol, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Korban yang penuh lumpur langsung dibawa ke RSUD Muda Sedia untuk dirawat intensif. Saat ini kondisinya sudah stabil. Korban teridentifikasi sebagai warga Kampung Dalam yang sempat dicari pihak keluarga 3 hari terakhir. Penemuan korban dibagikan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya melalui sosial medianya. Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin tinjau Aceh Tamiang pasca dilanda bencana banjir bandang dan longsor. Kunjungan ini dilakukan untuk meninjau langsung dampak kerusakan sungai pasca banjir bandang yang melanda wilayah ini. Menteri Pertahanan meninjau kawasan Kuala Penaga dengan menggunakan speedboat. Peninjauan ini difokuskan pada kerusakan lingkungan serta sedimentasi muara sungai yang dinilai semakin mengkhawatirkan. Pemirsa, pidana kerja sosial mulai berlaku tahun ini. Lalu bagaimana mekanismenya? Usai jeda, tetaplah di Pemimpin Rakyat.